kondisi ini memang berpengaruh terhadap psikologi dan gimana caranya agar meskipun kondisinya tidak normal seperti ini, kita masih tetap bisa bertahan gitu, masih tetap survive gitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian para pecinta dan penikmat channel YouTube Jurnal Turisme dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di konten sharing santai milenial. Mbak Karom ini sedang menempuh studi di Magister Sains Psikologi di UGM dan menjadi mentor 1% ya Mbak di Indonesia Life School. Oke. Hari ini kita akan berbincang beberapa hal tentang bagaimana sih sebenarnya tips-tips menghadapi pandemi. Kita ketahui bahwa sampai 2021 ini Indonesia belum terlepas dari yang namanya pandemi COVID-19 dan berbagai sektor yang sudah terpengaruh ya, terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Selain pendidikan, apa Mbak yang juga menjadi dalam tanda petik korban lah ya dari pandemi ini? Iya bener sih, apa yang tadi disampaikan Mas Misen di awal bahwa situasi pada hari ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa gitu. Banyak sekali perubahan terjadi akibat kondisi yang sama sekali tidak pernah kita sangka ternyata terjadi hari ini. Nah, salah satu memang hal yang entah itu kita sadari atau tidak kita sadari itu soal bagaimana pandemi itu memberikan dampak psikologis yang tidak main-main. Ada sebuah survei gitu yang dilakukan oleh kelompok psikiater Indonesia terkait dengan ya bisa dibilang soal kesehatan mental gitu orang-orang Indonesia, bahwa ternyata lebih dari 65% orang-orang Indonesia terdampak COVID ini mengalami kecemasan, mengalami depresi. Berarti berdampak pada kesehatan mental. Betul banget. Dan memang itu juga terjadi dalam artian ketika saya bergabung dengan 1% gitu ya, menghadapi ya menti-menti mereka yang konsul ke 1% tersebut juga tidak sedikit yang istilahnya membawa permasalahan karena merasa tidak baik-baik saja setelah adanya pandemi ini, seperti itu. Ya, berarti berdasarkan penelitian ilmiah berarti ya. Lantas kalau seperti itu kondisinya, apa nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman milenial, teman-teman yang sedang berada di luar sana untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi? Kira-kira Mbak Karom ini selaku praktisi dan akademisi ya di bidang psikologi punya nggak tips-tips itu gitu? Boleh sharing dengan kami. Sebenarnya memang sesuatu hal yang menarik ya ketika kita sadar, kita aware gitu terhadap bahwa kondisi ini memang berpengaruh terhadap psikologi dan gimana caranya agar meskipun kondisinya tidak normal seperti ini, kita masih tetap bisa bertahan gitu, masih tetap survive gitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Pertama, yang namanya manusia itu kan dia selalu dihadapkan pada kebutuhan fisik. Ini sesuatu yang mendasar gitu. Jadi di masa pandemi pun kalau bisa hal-hal yang berkaitan dengan nutrisi, gizi, makanan sebagai basic need itu harus terpenuhi. Itu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan juga. Terus yang kedua, pandemi ini biasanya juga memberikan dampak yang cukup membuat orang jadi banyak merasa cemas gitu, merasa khawatir dan juga bahkan parahnya bisa sampai ke tahap depresi gitu. Maka menjadi penting bagi kita gitu ya untuk mencoba menciptakan lingkungan yang nyaman bagi diri kita. Nggak harus sesuatu yang wah gitu, tapi setidaknya ketika kita dibatasi dengan aktivitas-aktivitas nggak boleh ketemu gitu kan, yang dulu sangat bebas mau kemana pun ya monggo silakan, sekarang kamu nggak boleh kemana-mana istilahnya. Ya cobalah untuk menciptakan sebuah ruang bagi kita untuk tetap melakukan aktivitas dengan nyaman, seperti itu. Lantas apalagi, berarti kan ada dua hal tadi kan, menjaga asupan nutrisi tubuh, kemudian bagaimana kita menciptakan lingkungan senyaman mungkin gitu, walaupun memang kondisi sedang tidak normal gitu kan, ada istilah kan kenormalan baru gitu kan. Nah, apa lagi hal yang bisa kita lakukan, utamanya dalam hal bermedia sosial Mbak? Karena kan hari ini kita tahu
media sosial menjadi sebuah kebutuhan baru gitu bagi teman-teman milenial khususnya kan, tidak ada hari tanpa gawai gitu, Iya, tidak ada iya, hari iya. tanpa internet. Apa kira-kira? Oke, ini juga sesuatu yang menarik gitu ya, Mm-mm. yang perlu kita bahas juga. Iya, iya. Karena gini, ketika berada di sebuah situasi yang dia terkungkung, otomatis dia akan mencari hal yang bisa membuat dia istilahnya terpenuhi kebutuhannya. Iya. Salah satunya ya ini, gadget ini, ketika kita memang nggak bisa istilahnya memanagenya dengan baik, ya bisa jadi ini malah menjadi sumber masalah baru. Betul, gitu. betul. Makanya sangat penting gitu ya bagi kita untuk pinter-pinter memfilter informasi apa saja yang sekiranya itu bermanfaat, plus informasi apa saja yang sekiranya ya ini berbahaya gitu kita akses. Kan banyak juga toh informasi-informasi yang sebegitu banyaknya justru dia sangat rawan menimbulkan rasa cemas dan yang lain-lain. Dan ini yang harus kita batasi gitu. Ada juga teman-teman saya yang mengalami istilahnya psikosomatik ya. Iya, iya, iya. Jadi kayak membaca berita tentang apa yang dirasakan oleh penyintas COVID-19, tiba-tiba dia merasa kerongkongannya kering gitu, tenggorokannya kering, tiba-tiba seolah nggak bisa Membau gitu ya. kan. Nah itu bagian dari akibat mungkin ya, dampak dari kita tidak atau kurang bijak bermedia sosial. Iya. Oke. Betul. Jadi ada beberapa fenomena memang yang terjadi ketika dia mengakses informasi seolah-olah dia merasakannya gitu. Nah, ini bagian dari efek sugesti ke dalam dirinya. Betul. Maka menjadi penting ketika it's okay, kita cukup tahu aja tapi nggak perlu melibatkan ranah afektif kita Oh, iya. untuk terus-terusan memikirkan jangan-jangan karena itu berbahaya gitu. Jadi Oke. penting lah istilahnya untuk ya kita lebih bijak menggunakan sosial media ini. Berarti ada 3 hal sebenarnya teman-teman, kalau boleh saya rangkum tadi dari perbincangan kita kali ini tentang tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Yang pertama, menjaga asupan nutrisi tubuh yang cukup gitu ya dan baik gitu ya, karena itu basic need kan. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan senyaman mungkin, walaupun tidak nyaman dibuat nyaman gitu ya, ataupun memang dibuat sesuai dengan passion kita gitu. Nah dan yang terakhir, bagaimana kita lebih bijak bermedia sosial gitu, menggunakan platform media sosial baik itu Facebook, Instagram, Twitter, Line dan lain sebagainya. Mungkin hari ini kan ada teman-teman yang Telegram juga kan. Itu bagaimana lebih bisa bijak gitu, Iya. mengelola informasi, mengelola berita yang sampai kepada kita gitu ya. Oke. Yes, betul banget. Terakhir Mbak Karom, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman milenial yang ada di rumah gitu dan yang mungkin sedang berusaha untuk baik-baik saja dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini, pesan? Oke, kita tahu bahwa kondisi ini dialami oleh banyak orang, nggak cuma kita sendiri gitu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, tetaplah dengan apa yang ingin kita lakukan seperti itu. Ketika kita merasa mungkin sedih gitu ya, itu hal yang wajar, ya udah terima aja perasaan itu. Tapi tetap satu hal, konsentrasi kepada diri kita bahwa kondisi ini tidak menjadi alasan kita untuk lantas terpuruk, lantas tidak berdaya gitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi tetap cari bahagia versimu di tengah kondisi yang seperti ini. Oke, terima Gitu. kasih banyak Mbak Karom sudah bersedia berbagi dengan jurnalisme dengan teman-teman di konten sharing santai milenial. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya dan di konten-konten selanjutnya, dan semoga teman-teman tetap sehat di tengah pandemi ini, baik sehat fisik maupun sehat mental. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye.